Iya. Keadaan panas. Apa-apa. Keadaan panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى هذه النية بابتغاء مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال السيدي وإلى حضرة الشيخ شامل الأصابي المالكي وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat ke-6 ya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan untuk kita bisa bertemu bermuajahah guna melaksanakan kewajiban salat maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah kita sambung dengan salat isya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Habibana wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-8 ya, bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi enggak bisa menghindari, setelah Sya'ban pasti Ramadan. Mudah-mudahan sehat selalu kita semuaan, diberikan kesempatan oleh Allah guna bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Dan juga kita berharap Ramadan kali ini senantiasa berjalan lancar, walaupun masih ada sedikit demi sedikit sisa-sisa sisa-sisa neng corona, tapi insyaallah tahun ini kayaknya enggak terlalu parno ya, enggak terlalu kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin betul-betul dah jadwal 80% hangus. 80% yang sudah jadi itu hangus semuanya. Tapi insyaallah bulan tahun ini insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa diberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan untuk melaksanakan puasa di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dalam kajian kita malam ini akan membahas fase kedua ya. Setelah kemarin di dalam fase pertama Allah menjelaskan tentang kegembiraan bagi orang yang mukmin. Kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mukmin sampai dilukiskan oleh Allah yang diberikan detail muttaqin, yang diberikan oleh Allah keistimewaan sebagai orang yang muttaqin, bahkan jaminannya pun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu jaminan dari Allah. Ketika kita suka menjadi mukmin, dipredikat oleh jadi muttaqin, maka di dalamnya kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang lain, bahkan mau berinfak, bahkan mau berjihad, maka itu semua adalah sifat-sifat orang yang muttaqin, yang mana orang yang seperti itu adalah humul muflihun. Itu adalah orang yang bahagia. Nah, kemudian di dalam fase ini Allah akan menjelaskan kembali fase kedua, tingkah lakunya orang kafir. Tapi yang dimaksudkan kafir di sini adalah zahiran wa batinan. Kafirnya kafir zahir batin. Ya zahirnya kafir, ya batiniahnya pun juga kafir. Beda halnya dengan nanti dalam fase ketiga. Kalau fase ketiga itu menjelaskan tentang orang munafik, yang mana zahirnya mukmin tapi batiniahnya kafir. Kebalik. Jadi di dalam golongan yang kedua ini akan menjelaskan tentang golongan kafir. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, atau bisa jadi kafarutu yang ingkar. Sawaun, sama saja, alaihim, terhadap orang yang kafir itu, a'anzartahum, engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, tetap mereka tidak akan beriman. A'anzartahum ini kalau dibaca di dalam qiraah sab'ah itu bisa jadi 3 bacaan itu. Ada yang menyebutkannya itu sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ada lagi yang baca itu sawa'un 'alaihim ahanzartahum. Itu tashil disebutnya, tashil alif. Ada lagi yang menyebutkan ibdal sani, sawa'un 'alaihim anzartahumu. Itu ibdal. Jadi bisa kalau kita a'anzartahum aja ditahqiq gitu. Artinya tahqiq itu menyatakan dua-duanya kedengaran. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Kalau kita, kalau qiraah sabah lain lagi. Kata Allah, sesungguhnya orang yang kafir itu sawa'un, sama saja. Bagi mereka itu diperingati atau tidak, tetap aja begitu. Ini pertamanya memang kalimat yang dimaksudkan orang yang kafir ini Abu Jahal sebetulnya dengan Abu Lahab. Karena memang itu koncoknya. Itu awalnya kan. Karena pada masuk Quran turun, ya mereka lah yang sengit memeranginya itu.
Kalau sekarang Abu Jahalnya sudah tidak ada, Abu Lahab nggak ada, berarti penggantinya siapa gitu? Tinggal itu aja. Yang sama karakter dan kelakuannya itu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, berarti ini penggantinya gitu. Di dalam Al-Quran, kalimat kafir itu banyak disebut oleh Allah. Bahkan maaf, kalimat kafir itu sampai 525 kali dalam Quran disebut. Bayangin bang, 500. Sedangkan kalimat mukmin hanya 200-an lebih. Kenapa lebih banyak kafir daripada menyebutkan mukmin? Karena kalau mukmin itu disebut satu kali aja manut. Kalau orang mukmin disebut, disuruh satu kali, dia mau turut. Sedangkan orang kafir 2 kali, 3 kali tetap aja nggak mau nurut. Bahkan sampai jumlahan 525 kali pun tetap aja nggak mau nurut. Ini kalau suaranya yang kencang nih, bikin meplek nih ke telinga nih. Ini mau baliknya kalau yang kencang-kencang nih, harus pasang telinga. Suaranya mantep nih. Nah, kalimat kafir ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang tidak iman sebetulnya dengan Allah dan Rasulnya. Makanya maaf, kalau seandainya kita ini menyebutkan kalimat kafir, ya sejatinya jangan marah. Karena kalimat kafir itu satu istilah saja sebetulnya, satu bahasa yang memang diperuntukkan untuk mereka yang tidak percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad. Itu disebutnya kafir. Sebetulnya kalau seandainya kita ini menyebutkan kalimat kafir, ya harusnya nggak usah marah. Justru harusnya berterima kasih karena sudah diberi label gitu. Sudah diberi label dengan sendirinya kan. Loh, kita aja kalau seandainya disebut dengan yang lain kan kita nggak pernah marah. Karena dalam setiap agama itu ada istilah masing-masing untuk penyebutan yang di luar agamanya. Sebagaimana kita ketahui kalau agama Hindu kan nyebut di luar agamanya itu adalah sahabat. Kalau misalkan yang agama non-Nasrani menyebut di luar agamanya kan itu adalah kambing yang tersesat. Ya nggak apa-apa. Mau sapi kan, mau kambing nggak apa-apa. Kita nggak bisa marah. Karena itu adalah istilah yang disebutkan dalam kitab-kitabnya. Dan kita pun juga sama. Punya istilah yang mana mereka tidak seiman dan seikidah dengan kita, maka Allah sendiri yang menyebutnya adalah kata kafir. Makanya kata kafir itu sebetulnya sudah mutlak, sudah final. Bagi mereka-mereka yang tidak seakidah dengan kita, tidak mempercayai Allah dan Rasulnya, maka predikat namanya itu adalah kafir. Gitu. Kada usah diganti-ganti. Kada usah diganti-ganti. Nah, ini bagian daripada ketentuan ya yang memang disebutkan oleh Allah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya itu diberi peringatan ataupun tidak, la yu'minun, tetap nggak bakalan iman, nggak bakalan iman tetap. Loh, kalau misalkan ini nggak mau iman, kenapa diberitahukan gitu? Kalau memang kita pun macam pemahaman misalkan, kalau memang orang kafir itu tidak mau iman sama sekali, diberitahu ataupun tidak, kenapa itu mesti harus diberitahu gitu? Apa hikmahnya ini? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala
memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang perihalnya orang yang kafir itu diberi peringatan ataupun tidak, enggak bakalan beriman. Pertama, itu adalah liyarihi qalbah, untuk menenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya baginda hati Nabi ini tidak hanya terpaut dengan keimanan mereka gitu, supaya bebas dah. Karena selama ini baginda Rasul itu pemikirannya selalu gitu terpaut dengan keimanan mereka, supaya mereka itu mau iman. Nanti kalau seandainya itu mereka tidak mau iman, akhirnya mumet gitu, capek gitu pikiran-pikirannya. Makanya Allah beritahukan, diberitahu ataupun tidak oleh engkau ya Muhammad, tetap mereka tidak mau iman. Kenapa? Lantaran ini memberitahukan kepada Nabi supaya hati Nabi tenang. Pokoknya bagi tugas Nabi itu sampein aja sudah, pokoknya gitu aja. Mau manut apa enggak itu bukan urusan lo, kan gitu. Sama halnya dengan para kiai, para ustadz, yang penting bicara aja, ngomong, ceramah soal itu, bulik sudah. Mau didengar apa enggak habis ini, bulik sudah itu. Nah, itu bagian dari keimanan yang diberikan kepada baginda Nabi supaya tenang hatinya. Jangan sampai hatinya itu tersibukkan dengan kehidayahan mereka gitu. Itu urusan Allah hidayah itu. Bahkan sampai-sampai Allah menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa menunjukkan kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Sekalipun pamannya, sekalipun kainya barangkali, ketika Rasulullah menunjukkan itu, lalu Rasulullah menginginkan mereka iman, kalau Allah belum kehendak, enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa. Itu urusan hidayah itu Allah yang punya. Yang penting sampaikan aja risalah. Itu menjadikan Nabi jadi tenang. Yang kedua, memungkinkan ayat ini diberitahukan dari Allah kepada baginda Nabi dengan kekufuran orang-orang yang begitu tuh min awaliz zaman, dari awal zaman itu sampai akhir zaman pun ya tetap aja begitu gitu. Jadi ini sekaligus memungkinkan, menjadikan ikhtibar, menjadikan khobar, menjadikan berita kepada kita. Jadi kekafiran itu dari mulai sejak dulu sampai saat ini, bahkan yang akan datang, tetap aja begitu. Jadi kita ini sebetulnya dikasih tahu oleh Allah tuh, kalau orang yang macam begitu tuh nggak mau nurut dengan Allah dan Rasul tuh nggak bisa dipercaya sebetulnya. Nggak bisa dipercaya sebetulnya. Walaupun keadaannya seperti misalkan adanya orang ini mengikat janji, mengikat perjanjian, membuat perdamaian, itu manipulasi aja. Ujung-ujungnya mereka sendiri sebetulnya ngacauin itu. Itu aja sebetulnya. Karena memang sudah disebutkan begitu. Bahkan yang kedua, kenapa disampaikan seperti ini? Karena fi adami du'a minhu alaihim. Karena tidak adanya di dalam makom doa kepada mereka. Dan mustahil keimanan mereka itu ada gitu. Tapi kenapa baginda Rasul itu walaupun sudah tahu bahwa mereka itu tidak akan beriman walaupun kayak apa, tapi kenapa Rasulullah selalu kadang-kadang mendoain? Padahal baginda Rasul sudah disebutin oleh Allah bahwa tidak akan mungkin mereka itu tidak mau iman, tetap diberitahu ataupun tidak, tetap aja begitu. Tapi kenapa Rasulullah kadang-kadang selalu berdoa? Karena yang diinginkan oleh Rasulullah, kalaupun misalkan bapaknya tidak mau iman, mudah-mudahan duriyahnya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah tuh.
Makanya disinilah hilimnya Rasulullah. Jadi walaupun kata Allah enggak bakalan beriman, tetap kala kumaha gitu. Cek orang Sunda mah kala kumaha oge tetap mau iman gitu. Mau bagaimanapun keadaannya enggak mau iman. Tapi baginda Rasul enggak begitu. Ada celah yang lain. Siapa tahu bapaknya tidak mau iman, mungkin anaknya mau iman. Anaknya tidak mau iman, mungkin cucunya mau iman. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah. Makanya melihat daripada apa yang terjadi pada diri Rasul dalam ayat ini, kita pun juga sama. Tidak diperkenankan kita ini berdoa kepada orang yang di luar agama kita. Di mana makom tidak bolehnya? Memang ada 4 hukum yang akan terjadi dalam ini. 3 diperbolehkan, yang 1 haram. Ketentuan doa nih. Mana? Pertama, ada yang berdoa untuk orang yang di luar kita itu hukumnya mubah. Mubah atau barangkali boleh-boleh saja dah. Di mana letaknya? Pertama, kita mendoakan orang yang di luar kita untuk mendapatkan hidayah. Boleh, silakan. Kita sudah muslim. Barangkali orang tua kita ini masih di luar sana. Lalu kita doa, ya Allah, semoga engkau berikan hidayah untuk kedua orang tuaku. Monggo tuh. Karena di doanya untuk kedua orang tua kita dalam urusan hidayah, ini tidak terhalang, dipersilahkan. Bahkan Nabi pun pernah mendoakan seperti itu kan. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah mengadukan tentang masalah kaum Daus. Kaum Daus ini ingkar ke Rasulullah. Ketika sahabat itu datang, ada yang dipelopori oleh Tufail bahkan dan sahabat-sahabat lain. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, inna Dausan faqad kafarat wa abad, bahkan Daus itu sungguh telah kafir, telah ingkar, bahkan menentang. Pada Allah alaiha, coba berdoa ke Allah supaya rusakin mereka aja katanya. Bahkan ketika baginda Rasul diberitahukan seperti itu, malaikat pun berkata, halakat Dausan. Awas dong. Kalau Rasul sudah doa, rusak kaum Daus. Itu Rasulullah diadukan seperti itu, apa yang didoain oleh Nabi? Bahkan Nabi menyebutkan begini, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Ini kan doa hidayah. Yang tadinya para sahabat ini berharap bahwa Rasulullah ini adalah mendoakan yang buruk karena mereka telah ingkar, tapi sebaliknya malah didoakan hidayah. Maka disinilah letak bolehnya kita berdoa kepada orang di luar sana untuk dalam urusan hidayah. Yang kedua, bolehnya kita mendoakan orang yang di luar sana agar mendapatkan bagian dalam urusan perkara duniawi atau mendapatkan bagian kemanfaatan dalam urusan duniawi. Boleh kita mendoakan mereka dalam urusan kemanfaatan duniawi. Sebagaimana yang terjadi di sahabat juga, bahwa dulu itu orang Yahudi itu kalau bertemu dengan Nabi itu suka pura-pura bersin. Jadi kalau bertemu dengan Nabi, hacin. Selalu orang Yahudi itu kalau bertemu dengan Nabi, hacin gitu. Kenapa mereka itu begitu? Lantaran mereka berharap supaya Nabi itu mendoakan yarhamukallah. Kalau yarhamukallah kan artinya moga Allah merahmati kalian, kan begitu. Kenapa mereka itu berharap seperti itu? Lantaran mereka tahu bahwa Nabi itu sebetulnya Nabi ini doanya Nabi dikabul.
Kalau Nabi mendoakan mereka dengan rahmat Allah, berarti mereka nanti kena. Makanya ketika bersin di hadapan Nabi selalu hacin, hacin gitu. Sengaja pengen didoain. Tapi apa yang terjadi? Nabi bukan menyebutkan yarhamukallah, tapi Nabi menyebutkan yahdikumullah wa yusli balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan membaikkan urusan kalian. Ini kan urusan hidayah. Itu artinya supaya antara Nabi dengan orang Yahudi pada waktu itu tidak ada pergesekan. Ini urusan duniawi. Biarkan akidahnya mereka seperti itu, tapi ketika ada di hadapan Nabi, mereka selalu dijaga. Mereka selalu dijaga tuh. Bahkan ada sahabat yang begini. Ketika Nabi menyuruh Sariyah, Sariyah itu pasukan kecil, datang ke satu daerah. Begitu sudah datang di satu daerah, ini pasukan Nabi itu tiba-tiba ya ibaratnya lapar lah. Lapar gitu. Haus, lapar, capek kan? Pasukan kecil ini. Mereka minta dijamu oleh kampung situ. Tapi kampung situ nolak. Menolak mereka. Karena diajak iman itu kan tadinya itu. Mereka menolak. Lalu setelah itu mereka bikin kemah di luar daripada kampung situ. Tiba-tiba selesai perkemahan itu dibangun, mereka ada yang datang. Jadi dari kawan dari situ tuh ada yang datang orang kafir itu kepada sahabat. Untuk apa? Mereka unjukkan kepada para sahabat ini untuk bisa mendoakan pemimpinnya yang lagi sakit. Pemimpinnya yang lagi sakit. Lalu kata sahabat, apa jaminannya? Kalau misalkan kami ini berdoa, lalu pimpinanmu sembuh, apa jaminannya? Pokoknya jaminannya kalau engkau itu doakan pemimpin kami akan kasih 60 ekor kambing. Kata sahabat, oke kalau gitu, ayo. Oh, begitu datang ke pimpinan, didoain. Apa yang dibaca? Suratul Fatihah. Dibacalah suratul Fatihah. Lalu selesai doa itu diucapkan suratul Fatihah, ternyata ijabah doanya kabul. Sembuh. Sembuh. Begitu sudah selesai sembuh, dikasihlah perjanjian itu 60 ekor kambing. Dibawa ke perkemahan. Begitu sudah datang di perkemahan, para sahabatnya bingung. Waduh, kita ini disuruh oleh Rasulullah untuk mengislamkan mereka, bukan untuk urusan ini katanya nih. Ini dijual di luar perjanjian ini dengan Rasulullah. Akhirnya mereka tidak mau nih memanfaatkan kambing 60 ekor. Kita bereskan dulu, kita uruskan dulu dengan Rasulullah. Bagaimana ini urusan macam begini? Begitu sudah datang lagi ke Madinah, lalu diunjukkan, ceritalah masalah ini. Kata Rasulullah, dari siapa engkau tahu itu suratul Fatihah bisa dipakai obat? Karena pada waktu itu sahabat nggak ada yang ngajarin tuh bahwa suratul Fatihah itu bisa dipakai obat. Pokoknya istihadnya mereka aja gitu. Pokoknya saya ini doain aja suruh pakai suratul Fatihah. Ternyata kabul. Itu. Ternyata berkah daripada suratul Fatihah, ini orang kafir tuh kabul. Cuman masalahnya ini kambing gimana nih? Makanya kata Rasulullah, dari siapa engkau tahu bahwa suratul Fatihah itu bisa dipakai obat? Tidak tahu ya Rasulullah. Gitu. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu mana bagianku? Jadi Rasulullah minta bagian dari kambing itu. Nah, ini menunjukkan bahwa berdoanya terhadap orang yang di luar sana diperbolehkan untuk mengambil kemanfaatan duniawi. Itu selama untuk mengambil pemanfaatan duniawi. Itu. Makanya Rasulullah pun minta, mana bagianku? Waduh, kata sahabat, dikirain bakal nolak nih, disuruh dibalikin, ternyata minta bagian. Nah, itu menunjukkan boleh. Kemudian yang ketiga,
Masih yang diperkenankan ini ketika kita mendoakan untuk urusan perkara diampuni kesalahan atau diampuni dosa selama orang yang kafir itu masih hidup. Tidak mengapa mendoakan dia kalau memang dianya masih hidup. Ya Allah, ampuni ya Allah orang tua saya yang masih non gitu. Ampuni bahasanya kan, berarti itu mendoakan supaya dosanya diampuni. Tapi orangnya masih hidup, nggak masalah. Bahkan Imam Nawawi sendiri pun juga menyebutkan begitu. Jadi tidak masalah andaikan kita ini mendoakan kepada orang yang masih hidup untuk dipintain supaya diampuni dosa. Tapi catatannya masih hidup. Gitu. Nah, yang keempat, haram. Tidak boleh. Apa yang tidak diperkenankan? Minta ampunan, minta maaf kepada orang di luar Islam untuk dipintai ampunan setelah mati. Ini tidak boleh. Dia sudah mati, lalu kita doain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak boleh. Kalau dianya masih hidup bisa saja, tapi kalau sudah urusan sudah mati, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Lantaran matinya sudah jelas-jelas dalam keadaan kafir. Tapi ketika dipintain ampunan masih hidup, belum tentu dia matinya dalam keadaan kafir. Bisa jadi dapat hidayah. Itu. Makanya inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabiyyin wal ladzina amanu ayyastaghfaru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahumul haqqu min ashabil harik." Jadi ketika orang itu sudah jelas dalam kategori kekafirannya, maka ini tidak diperkenankan. Tapi kalau misalkan masih hidup, enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan la ba'sa. Tidak, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Nah, itu adalah bagian dari yang diperkenankan. Tapi satu saja yang tidak diperkenankan itu. Makanya ketika kita ini orang kafir itu mati, boleh kita nengoki, takziah datang. Lalu kalau misalkan dia ini mau mandikan. Yang tidak boleh itu ketika dia disolati. Tapi kalau datang ke situ, misalkan kawan nih, tapi non, atau tetangga, tapi non, mati, dia datanglah takziah ke situ. Lalu kalau misalkan minta dimati, ya mandikan aja. Karena pada dasarnya yang musyrikin najis dalam Al-Quran itu bukan najis jasadnya, tapi najis akidahnya. Kalau jasadnya ya tetap suci. Karena turunan Bani Adam itu, kalau manusia itu matinya pun tetap suci. Baik mukminkah, kafirkah, ketika mati suci badannya itu. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu, oh innal ladzina kafaru najasun, itu adalah najisnya akidahnya. Najis akidahnya. Kalau badannya ya suci. Makanya datang ke situ, kalau minta mandi, kalau mau kuburi gitu. Gitu. Kalau minta disolati, nah ini jangan. Gitu. Nanti dulu kalau ini gitu. Apalagi nanti Allahumma ighfir laha warhamha. Ini enggak boleh. Itu. Anda sudah jelas dianya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Gitu. Jadi jelaslah sekarang ya. Jadi makom doanya yang di mana dulu. Makanya Nabi tetap ketika walaupun sudah diturunkan ayat seperti ini, Nabi tetap suka doa. Lantaran yang diharapkan oleh Nabi bukan bapaknya. Kalau bapaknya masih kafir, yang diharapkan anaknya. Anaknya masih kafir, yang diharapkan cucunya.
Cucunya barangkali masih kafir, yang diharapkan keturunan dari cucunya, cicit berarti. Dan itu kan terjadi. Ketika Abu Jahal itu dengan ganasnya, dengan powernya, kekuatan dia memusuhi baginda Nabi, begitu Abu Jahal mati, siapa mengira anaknya masuk Muslim? Kan anaknya masuk Islam tuh. Bapaknya didoain oleh Nabi supaya masuk Muslim, nggak mau, ada pamannya kan. Tapi ketika bapaknya sudah tidak ada, ternyata Allah berkehendak lain, anaknya masuk Muslim. Makanya ada salah sahabat itu biasanya disebut dengan binnya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib selalu disebut dengan bin-binnya karena itu kehormatan. Tapi ada sahabat yang tidak diperkenankan oleh Rasul, jangan disebut bapaknya. Siapa? Sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah itu tidak diperkenankan, kata Rasulullah, jangan disebut bapaknya. Kenapa? Karena Ikrimah bin Abu Jahal. Gitu. Isa sudah. Jadi Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Dulu sempat menentang Rasulullah, sampai ikut merangi Rasulullah. Tapi begitu bapaknya sudah tidak ada, Allah mendatangkan hidayah, mau masuk Muslim. Tapi setelah masuk Muslim, Rasulullah melarang, jangan disebut binnya. Gak usah, biarkan aja, Ikrimah aja sudah. Gitu. Karena kalau disebut Ikrimah bin siapa? Bin Abu Jahal. Nanti terkenang selalu, bapakmu tuh. Nanti digitu-gituin nanti gitu. Jadi akhirnya kehinaan gitu untuk Ikrimah. Jangan disebut gitu. Nah, sama dengan kita ya. Misalkan ada orang bapaknya tukang maling. Begitu anaknya itu, ya sudah, bapakmu tuh tukang maling. Jangan disebut-sebut. Biarkan aja gitu. Biarkan aja seperti itu. Nah, ini sudah Isya. Wah, baru satu ayat ya. Baru aja sih. Ngomong nih baru satu ayat, belum nyampe 2 ayat. Udah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak apa-apa dah, 1 ayat juga. Tapi ini kan pembabarannya panjang gitu. Yang penting ambil iktibar, ambil contoh dari kejadian segala sesuatu pun yang kafir sekalipun kalau Allah sudah berkehendak lain jadi muslim gitu. Sebaliknya yang dikhawatirkan tuh kita setelah muslim harus khawatir, jaga betul, jangan sampai kita jadi ke sana gitu. Kalau orang sana bisa saja jadi ke sini. Yang dikhawatirkan itu kita yang sudah di sini takut nyebrang ke sana gitu. Itu yang bahaya tuh gitu. Kalau orang sana masuk ke sini, dosanya bersih, totalitas semuaan, pokoknya ngebunuhkah, jinahkah, mabokkah, begitu masuk, bersih sudah. Loh kalau kita masuk ke sana, habis sudah semuaan. Itu habis itu. Karena kita sudah iman. Ya, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلمين أن ترزقنا الوسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar Allah